Ya pemirsa, penjualan tiket kereta api untuk masa mudik Lebaran mendatang sudah dimulai. Meski masih lebih dari 1 bulan menuju Hari Raya Idul Fitri. Namun penjualan tiket kereta api jarak jauh untuk periode tersebut bahkan sudah hampir mencapai 50% dari kuota keseluruhan yang disediakan. Dan untuk mengetahui jumlah ketersediaan tiket kereta api jarak jauh untuk periode mudik mendatang, kita akan bahas bersama dengan Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia, Bapak Joni Martinus. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore Mbak Zita ya, selamat sore semuanya. Salam sehat dari kami. Baik, terima kasih. Pak Joni, ini sejauh ini sudah berapa banyak tiket kereta api periode mudik Lebaran yang terjual hingga hari ini, Pak Joni? Ya Mbak Zita, terima kasih. Memang kita sudah membuka tiket penjualan Lebaran ini ya pada masa 12 April, Amin 10 sampai dengan 2 Mei. Jadi pada hari ini kita sudah membuka penjualannya sampai dengan 2 Mei atau H+9. Nah, tiket yang sudah kami buka tersebut itu sudah sekitar 2,6 juta tiket yang sudah kita buka penjualannya. Nah, dari 2,6 juta tiket tersebut sudah dibeli atau dipesan masyarakat ada 900.000 tiket. Jadi sudah mencapai sekitar 36% Mbak Zita. Nah, memang kami melihat ya, masyarakat ini memesan tiket itu memang mereka sama atau memiliki persamaan di tanggal-tanggal favorit yang dipesan, sehingga ada beberapa tanggal favorit yang sudah habis tiketnya dibeli oleh masyarakat Mbak Zita, seperti di tanggal 20 April ya, atau H-2, kemudian di tanggal 21 April H-1. Nah, ini tiket ini sangat tinggi sekali peminatnya, sehingga dari mulai kemarin itu sudah habis terjual untuk kereta api yang berangkat pada H-2 dan H-1 Lebaran tersebut, atau tanggal 20 April dan 21 April. Kemudian dapat kami sampaikan juga untuk arus baliknya ya, ada sudah mulai kelihatan ini. Kami melihat itu sejauh ini pada H+3 atau tanggal 26 April, beberapa kereta itu sudah mengalami peningkatan yang sangat tinggi untuk pemesanan tiket, sehingga beberapa kereta di H+3 atau di tanggal 26 April itu sudah habis tiketnya. Seperti itu. Oke, jadi padahal puasa aja belum mulai nih Pak Joni ya, tapi di H-2 dan H-1 tiket kereta sudah habis terjual dan ini menjadi tanggal-tanggal favorit. Kalau gitu, ini kalau kita melihat nih Pak, apakah sama polanya dengan tahun lalu gitu, jika dibandingkan tahun lalu jumlah pembeli tiket atau pemudik yang akan melakukan mudik dengan kereta api? Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu hampir mirip ya. Jadi memang tanggal-tanggal favorit itu terjadi di pada H-3, H-2, H-1 Mbak Zita. Kemudian juga begitu juga arus baliknya itu polanya hampir sama dengan tahun 2022. Namun memang kami melihat ya, pada tahun ini geliat pembelian tiket itu jauh lebih dinamis, lebih meningkat dibandingkan dengan tahun kemarin ya, karena kalau tahun kemarin masih ada pembatasan kapasitas angkut, Ya. terutama pada kereta api perkotaan atau lokal pada saat Lebaran. Pada saat itu di tahun 2022 kapasitas angkut masih dibatasi maksimal 70%. Nah, untuk tahun ini baik itu kereta api jarak jauh atau kereta api antar kota dan kereta api perkotaan semuanya sudah normal. Artinya kapasitas angkut sudah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, yaitu masing-masing 100%, seperti itu. Baik, lalu kalau tadi Pak Joni bilang lebih dinamis atau lebih meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, tentunya pasti ada antisipasi gitu ya Pak Joni, terkait dengan jumlah armada dan mungkin ada antisipasi penambahan armada gitu untuk Lebaran tahun ini. Ya Mbak Zita, memang di tahun ini ya kami menyiapkan armada ada sekitar 465 lokomotif yang kita sudah siapkan. Kemudian ada sekitar 1.700 gerbong yang juga sudah kita siapkan, yang nanti armada ini, lokomotif dan gerbong ini yang akan melayani masyarakat selama masa angkutan Lebaran, yaitu H-10 sampai dengan H+10. Kemudian juga total kami mengoperasikan ada sekitar 7.000 perjalanan ya, ada sekitar 7.000 perjalanan kereta api selama masa angkutan Lebaran ini Mbak Sita. Dan kita juga sebenarnya
seperti yang tadi disampaikan, kita sudah membuka tiket tambahan ya. Kita sudah mulai membuka penjualan kereta api tambahan yang tiketnya itu ada sekitar 487.000 tiket total yang kami sediakan untuk tiket tambahan tersebut, atau rata-rata sekitar 22.000 per hari tiket tambahan yang kami siapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di masa angkutan lebaran ini. Berarti sekiranya perhitungannya lumayan cukup gitu ya Pak untuk menampung para pemudik ke kampung halamannya. Baik, tapi ada ini nggak Pak, aturan khusus begitu kalau sekarang kan kita udah dibebasin ya, maksudnya bukan dibebasin sih, lebih dilonggarin begitu, tidak usah harus scan atau masker juga dipakai di ini, tapi nanti pas perjalanan mudik itu ada aturan khusus nggak dari PT KAI untuk para pemudik di dalam kereta? Apakah tetap harus memakai masker selama di dalam kereta atau seperti apa? Ya Mbak Zita, kita untuk aturan menggunakan kereta api ya, sejauh ini masih menggunakan atau berdasarkan pada surat edaran Menteri Perhubungan nomor 84 tahun 2022. Nah, yaitu terkait dengan masker tadi masih wajib menggunakan masker selama dalam perjalanan kereta api. Kemudian juga untuk usia 18 tahun ke atas misalnya ya, penumpang yang usia 18 tahun ke atas, maka yang bersangkutan wajib sudah vaksin atau booster 3. Namun jika yang bersangkutan tidak atau belum divaksin dengan alasan medis atau komorbid, maka yang bersangkutan wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Jadi artinya sejauh ini kita masih tetap menggunakan aturan yang lama Mbak Zita, yang seperti yang kemarin kita terapkan di masa angkutan Natal dan Tahun Baru seperti itu. Baik, berarti aturannya tetap sama gitu. Yang penting tadi ada vaksin booster ketiga. Baik Pak Juni, kalau kan tadi 36% sudah terjual dari sekitar total 2,6 juta yang disiapkan tiketnya. Misalnya nih Pak, nanti ada yang nggak kebagian tiket, tapi ternyata masih ada gerbong yang tersedia gitu. Nah, gimana nih nanti pemudik yang kehabisan tiket untuk rute-rute yang nantinya bakal dipilih? Ya, Mbak Zita, jadi pengamatan kami ya, sebenarnya periode masa angkutan lebaran ini yang sudah beberapa tanggal habis ini karena masyarakat itu memilih di tanggal yang sama ya. Jadi angka 36% itu kebanyakan masyarakat memilih relasi dan tanggal yang sama untuk mudik. Nah, sementara sebenarnya tadi sudah kita jelaskan ini baru tercapai 36%. Masih banyak tiket-tiket yang tersedia untuk tanggal-tanggal lainnya dan kereta-kereta lainnya. Jadi pertama tentu himbauan kami, mungkin masyarakat bisa mencari alternatif menggunakan tanggal keberangkatan dan kereta lainnya dengan tujuan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menggunakan connecting train. Jadi artinya kereta persambungan. Di aplikasi KAI Akses yang disediakan oleh KAI itu ada menu connecting train. Jadi apabila masyarakat misalnya kehabisan tiket untuk kereta api tertentu, maka mereka bisa menggunakan aplikasi ini dengan sistem persambungan jadwal kereta, Mbak. Nah, ini beberapa tips yang bisa digunakan masyarakat untuk mudik kalau memang tiketnya sudah habis seperti itu. Baik, jadi nanti informasinya juga bisa di KAI Akses gitu ya. Dan kita juga tetap berharap Pak Joni, semoga para pemudik nanti di Idul Fitri bisa tenang, aman, dan nyaman saat pulang kampung menggunakan kereta api. Baik, terima kasih Pak Joni Martinus, Vice President Public Relations PT KAI telah bergabung di MNC News Now. Selamat sore dan salam sehat. Selamat sore, terima kasih, salam sehat selalu.